Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita dapat diperkenalkan bersama turut mengikuti kegiatan majelis ilmu yang alhamdulillah secara rutin kita laksanakan bersama dalam rangka menambahi wawasan dan pengetahuan sekaligus mengurangi kebodohan yang ada pada diri kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innani la yanzurullahu ilaihima yawmal qiyamati qati'ur rahimi wa jarus su'i. Rawahu Kailani Al-Anas. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innani utawi bongkoro, Innani utawi bongkoro, atau dua golongan, dua kelompok. Iku layang dulu ora bakal ningali iku ndelok, memandang, melihat. Orang bakal ningali asik, melihat dengan kasih sayang. Sopo Allahu Gusti Allah. Ilaihima marang bongkor. Ilaihima marang bongkor. Isnani atau bongkor. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Nanti pada hari kiamat Allah merasa enggan, tidak akan melihat pada dua golongan pada hari kiamat. Kita pengen dilihat oleh Allah atau tidak? Ini Allah tidak akan melihat dengan kasih sayang kepada dua golongan ini. Mudah-mudahan kita kabeh orang tergolong atau orang termasuk daripada dua kategori atau dua kelompok, dua orang golongan ini. Mudah-mudahan. Ini salah satu tanda peringatan bagi dua golongan, yang mana kelak pada hari kiamat Allah tidak akan melihatnya, melihat dengan kasih sayang. Artinya apa? Allah ini tidak akan memberikan perlindungan, pertolongan, terlebih mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah isnani atau dua golongan tersebut? Yang pertama, qati'ur rahimi. Qati'ur rahimi yaiku wong kang megot silaturahim. Yang pertama, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim ini setidaknya harus kita jaga.
Karena menjaga silaturahim merupakan kewajiban bagi kita sebagai orang muslim. Terlebih menjaga silaturahim ini merupakan amal soleh yang penuh dengan keberkahan. Amal soleh, Pak, jaga silaturahim ini. Menjaga silaturahim dengan siapa? Terutama dengan saudara, karo sedulur. Sebab ancamannya sudah jelas bagi orang yang berani memutuskan tali silaturahim, la yadkhulul jannah. Inilah yang dulunya di sini jelas dikhawatirkan sesuai dengan hadis tersebut. Wong sing berani memutuskan silaturahim la yadkhulul jannah. Al-qati orang ini tidak akan masuk surga. Orang bakal wajib surga. Jadi menjaga silaturahim merupakan amal soleh. Amal solehnya penuh dengan keberkahan. Di samping penuh dengan keberkahan, akan memberikan kepada pelakunya yaitu berupa kebaikan. Iki pentingnya menjaga silaturahim, terutama kalau saudara kita. Saat bisa kalau saudara, kalau sedulur, kedua kalau tetangga. Rada ada maning karo batur sahabat. Rada ada maning karo insan lain, manusia sejenis, baik muslim maupun non muslim. Mereka adalah saudara kita semua. Ada saudara seagama, ada juga saudara sebangsa dan setanah air. Jadi tolong jaga silaturahim kita, terutama dengan saudara dan tetangga. Silaturahim ini kadang-kadang menjadi korban gara-gara ada masalah maupun gara-gara adanya perselisihan maupun berbeda pendapat, gara-gara masalah harta, gara-gara masalah harta, terlebih harta waris. Biasanya keluarga ataupun saudara, silaturahim ini akan retak, bahkan bisa hancur gara-gara sebuah masalah. Contoh masalah warisan ini sangat riskan, gara-gara bagian harta tinggal. Kines semene, kines mono. Jadi lanane mau jadi sing sedulur lanane mau kene, jadi sedulur wadone mau kene. Silaturahim jadi ancaman. Ribet kira-kira carane ada bagi-bagian kira-kira ada sampai pada tukar. Ini salah satunya. Terutama gesekan yang sering terjadi pada lingkup keluarga maupun saudara adalah terkait dengan harta. Kemudian kita belajar menjaga silaturahim dengan tetangga. Kira-kira
agar silaturahim kita ini terjaga dengan baik sesama tetangga. Barangkali ada perselisihan atau perbedaan pendapat, ya belajarlah saling menghargai. Karena gua pengen dihargai baik. Orang menghargai kita, orang belum menghargai. Orang pengen menghargai tapi orang enggan. Iya, nanti ada cara nanti masuk kategori kelompok kedua gitu. Oh iya. Yang penting bagi pribadi kita. Iya. Bagaimana diri kita ini bisa menjaga silaturahim dengan siapapun bisa terjaga dengan baik. Dengan baik. Karena menjaga silaturahim ini penting. Penting. Sering kita ketahui gara-gara berbeda pendapat, berbeda pilihan, silaturahim jadi taruhan. Sing mau nek akur. Baru saja kita mengadakan demokrasi pilihan kubu. Mari setelah pemilihan kubu, yuk kita pada wawan. Tas pilihan ayo pada wawu. Tas pilih kubu kudu wawu. Barangnya mau gue lagi delak kan. Wis mau kubu-kubuan sekiin wawu-wawuan. Kita harus bisa menghargai perbedaan pilihan seseorang. Saatnya kita rekatkan kembali hubungan persaudaraan dan silaturahim. Lagi dulu ada zaman kubuan ketemu yang ada bari salaman, kalau kita seperangkat tuh gara-gara beda pilihan, ketemu beda pelangas, klengos. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai. Bahkan kelak nanti pada hari kiamat Allah tidak akan mau melihat orang tersebut dengan kasih sayang. Justru Allah akan melaknat. Jadi tolong jaga silaturahim kita dengan baik. Jaga silaturahim kita. Sing mau dia plengos-plengosan wis mari. Sing mau dia sengit-sengitan wis mari. Ada sampai tubuh wis peragat pertukaran baik. Ada sampai. Insya Allah dengan menjaga silaturahim ini kita akan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih apabila ada dua orang muslim yang saling bertemu, dua orang muslim yang saling bertemu dan bersalaman, melainkan Allah akan menggugurkan dosanya sebelum berpisah. Wong Islam loro ketemu terus bersalaman, Gusti Allah bakal guguraken dosanya. Gusti Allah bakal ngapus ning dosane sebelum berpisah. Makanya di antara kalangan kita, umat Islam kita, khususnya di Indonesia, ada budaya salaman. Ada budaya salaman
selepas melaksanakan sholat berjamaah. Ini contoh daripada ulama-ulama terdahulu membudayakan salaman sausé berangkat sholat berjamaah. Dalam rangka ini, yaitu mudah-mudahan bisa menggugurkan dosa di antara kita. Ketemu berangkat sholat kemudian salam. Sebelum berpisah pun Allah akan menghapus dan menggugurkan dosanya. Ini pentingnya menjaga silaturahmi, tidak hanya bertemu langsung, akan tetapi dengan berjabat tangan. Tanda dari berjabat tangan ini merupakan tanda kerekatan hubungan persaudaraan. Wong bakal hati masih ado, salamannya juga ado mana? Jangan beda. Jadi bakal pengen weruh iki silaturahmi lagi bagus atau beli, kan salaman ya. Salaman nambah pipi. Salamannya masih ado. Berarti artinya masih ado. Jadi salaman juga bisa sebagai tanda kedekatan hubungan silaturahmi. Jadi salaman kenceng, ajaran komen baik. Kan kamu kenceng salaman. Kenal aja deh, masih di bawah. Udah sih waktu gede ya. Kantor produksi gue. Ya, ini di antaranya pentingnya kita menjaga silaturahmi. Sudah kita lakukan dan kita budayakan. Salah bukti kerekatan hubungan silaturahim yaitu dengan budaya kita setelah melaksanakan sholat berjamaah, yaitu dengan berjabat tangan atau bersalaman bersama. Maka dari itu sakwise berangkat sholat aja pada bubar salaman dikit. Ya lamun sing lagi rupanya kurang sehat ya bisa tahu diri lah, bisa tahu diri. Tapi kalau kita yakin Para jarang tak juga ulah kamu kelaran. semua Bagi sebelum salaman dengan bae boga. yakin kesehatannya yang tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Ini salah satu bukti kita. Jadi belajar menjaga silaturahim terutama dengan orang-orang yang terdekat. Jadi fungsi orang yang tidak dilihat oleh Allah kelak pada hari kiamat di antaranya adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu salah yang pertama. Yang kedua, wajarusu'i lan tangga atau tetangga su'i kang Allah kang ala kang desa. Siji memutuskan silaturahmi, yang kedua tetangga yang jahat, tetangga sing blesa. Ini tetangga yang jahat. Bisa katin atau bisa lainnya. Lainnya di galang-galang bisa mermut sih mana itu mermut badai tingkai desa. Udah besok segala-galanya nih. Contoh, Segala-galanya. sebab dalam kehidupan bertetangga kita pasti akan dihadapkan dengan beberapa tantangan,
beberapa tanda. Salah satu contoh tetangga yang jahat, tetangga si buruk, tetangga si orang bagus, di antaranya adalah yaitu tetangga yang suka memfitnah kita dengan tetangga yang lain. Tetangga yang suka memfitnah kita dengan tetangga yang lain. Adu domba salah satu. Ketika kita dibicarakan oleh orang lain dengan tetangga yang lain, dibicarakan yang buruk-buruk, sin besak-besak. Aja barbar tetangga berdiri ya. Padahal lu orang berdiri orang loman, eman. Tetapi tetangga sebelah besak-besak tambah. Ya bukan kelanting sih beli nanti loh. Ini salah satu contoh tetangga yang buruk, tetangga yang jahat, wong sing senenge wong fitnah bae. Gawe adu domba, gawe masalah. Ini salah satu yang utama. Kalau tangan di orang aku ya beli mana sukun. Pernahkah kita membicarakan kejelekan, kekurangan, keburukan yang tetangga? Sering bayar. Kayak di ilok ya, ngomong besak tetangga ilok ya kayaknya. Nggak dina. Ini salah satu contoh utama. Di antara kita yang termasuk tetangga yang dianggap jahat atau tetangga tidak desa. Terus salah satu lagi di antara tetangga yang dianggap jahat, mohon maaf, dia berusaha menyakiti kita baik dengan perkataan maupun dengan perilaku. Tetangga tersebut selalu dan berusaha menyakiti diri kita baik dengan perkataannya maupun dengan perilaku. Kita diomongin benak-benak, kita digawe benak nih. Ini belajar ya, kehidupan sosial. Nabi sudah menggambarkan salah satunya. Gede dasar. Agak gede dasar. Jadi orang yang berusaha menyakiti kita dengan perkataannya ini jelas itu tetangga sebiasa Biasa kapan beli. Yang penting nanti mangsa buah. gawe ngomong benak, gawe ngomong besak. Langsung ani gini. Tabrak. Bahkan tetangga ngomong benak, ngomong besak, orang sesuai dengan keadaan tetangga tersebut, jelas ini tetangga sangat bagus. Hati-hati Pak, Bu, kita sebagai tetangga hidup pertetanggaan kudu hati-hati. 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 Lebih hati-hati. Hati-hati. Ada sampai gawe benak karo tetangga. Lebih hati-hati. Makanya hindari ngerumpi ngobrol bareng sing manfaatin. Udah aja. Bocor. Manfaatnya ngobrol lah aja. Ini yang kedua, salah satunya. Jadi bakal ada tangga ngomong benak, Menang apa? ya pun tangga sing orang bagus seperti tangga. Menang apa? Jadi ini apa? Lagi ini. Kemudian
Contoh lagi diantaranya tetangga yang jahat, tetangga yang buruk adalah membuat tidak nyaman hidup di lingkungan tempat tinggal dia. Orang teman. Membuat tidak nyaman hidup di lingkungan tempatnya sendiri. Oh, apa kelemahan dia? Kita ditulis mikir benak baik. Duit tetangga kan makanan, duit tetangga kian mokene, duit tetangga kal mokono. Ibu tak tak. Jadi merasa dirinya tidak nyaman. Eter. Kita sebagai tetangga harus bagaimana sekiranya sesama tetangga kudu akur bebaturan. Kalau baturan gumbar bae wis. Ngono. Ini ancaman ya orang yang memutuskan silaturahmi. Yang pertama, tidak akan dilihat oleh Allah kelak pada hari kiamat. Dalamnya belum demikian. Karena Gusti Allah bisa ada orang yang dalam. Karena wong sing rasa ditukari depan web bikin dalamnya. Contoh mohon maaf, bapak kalau tetangga, kalau sedulur lagi tukaran. Bapak ini dalam kongsi lagi, dalam kongsi itu, dalam sing rasa ditukarannya nih, iya tak boleh. Si A kalau si B tukaran, si A ini dalam B nih, Rai ini juga beli ya pasti. Iya, enggak. Karena dewe kan ngerasa ditukar, ngerasa dimusuhi. Anak beli kayak kono laka yang ini sih laka ya. Apa? Akhirnya malam, Anak gini. laka padan deh. Baik. Laka kene si laka. Sebut temen. Si A kalau si B tukaran. Mandi, Ancaman mandi. ngumpul barang ya dalam hubungan bidang sama halnya Allah juga begitu. Mikono di situ caranya juga tinggi ya, apalagi kita Allah. Makanya kalau silaturahim harus dijaga dengan baik. Silaturahim. Jangan sih, demen. Makangan ini mah barang panas ya, blek-blek baik. Selanjutnya adalah tetangga ya. Tetangga yang buruk, tetangga yang jahat. Ini salah satu golongan yang akan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusinya bagaimana ya? Ada masalah, harus ada solusi. Untuk mengatasi di antara keretakan hubungan silaturahmi dan mengatasi terhadap tetangga yang jahat, tetangga yang tidak baik, ya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk bisa memperbaiki hubungan silaturahmi tersebut. Di antaranya adalah mengenalkan diri dengan sama yang lain. Artinya apa? Dekati agar saling mengenal. Dekati agar saling mengenal. Kita bisa tukaran seduluran, sing mau parek tadine parek kan. Begini enggak? Orang anak apa? Tukaran kalau sedulur sing mau parek tadine dekatilah. Ada yang kerja kayak orang baik, orang baik. Begini. Kapan masih adu-aduan baik, si A ngakune bener, si B ngakune bener. Bisa deh masalah karena anas kesana sing salah. Mungkin ada masalah laka sing salah. Lamun ngakune bener apa? Ya dimakan parkar. Dimakan parkar. Solusinya apa? Dekatilah.
Parang karena Iya. mendekati ini, mendekati ini dalam rangka menjalin hubungan kebaikan. Wong bakal urip dua-dua kan berarti udah baik lagi hubungan. Untuk merubah masalah itu agar bisa menjadi baik, ya parang karena Di party ngarani ngoncong. Di party Ngarani Nggak iman. ada gue salah sih, dia mah. di party iman. Padahal sih lupa ngalah kita. mendekati ini bukan untuk membesar masalah, bukan juga mengalah untuk menang, bukan mengalah untuk kalah. Kita belajar menghadapi masalah dengan mengalah untuk menang. Artinya apa? Tidak dengan cara perlawanan, tidak. Kapan kita ngaduin baik, ini lagi perlawanan gitu. Kalau beradu-aduan, kita ngaduin mana? Berarti jelas ini ada perlawanan. Dengan kita mendekati ini, kita akan melakukan strategi khusus agar hubungan kita terjalin kembali dengan baik. Siap, mari musuh. Siap mereka musola. Sabli juga. Siap mereka musola. Marah. Bisa kita. Siap mereka musola. Belah. Contoh, kalau kita punya musuh, kita harus bisa mencintai. Walaupun bisa adu-aduan kan kata Tapi jare Ustaz Culikin si sampung sabar karena batas saya. kita harus melatih diri untuk menjadi orang baik dan menjadi pelopor kebaikan. Kita bisa silaturahmi tukaran nih gara-gara sengit-sengit. Tapi kalau kita lakukan dengan saling mencintai sesama muslim, resep utama dengan